Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman sekalian dan kepada Ibu Deliana. Perkenalkan, nama saya Lia Elvita Brukaro, saya dari kelas AKP 7A. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai tata kelola. Topik pembahasan dalam PowerPoint tata kelola ini terdiri dari 5. Yang pertama ada struktur governance, kedua governance dan komponennya, ketiga pemangku kepentingan, keempat manajemen senior atau direksi, dan terakhir kegiatan assurance. Pertama, yaitu struktur governance. Struktur corporate governance adalah organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance. Struktur GCG meliputi organ utama, yaitu pertama pemegang saham atau RUPS, kedua Dewan Komisaris dan Direksi, dan yang terakhir organ pendukung GCG, di mana antara lain ada komite-komite, sekretaris perusahaan, dan satuan pengawas internal atau SPI. Di mana struktur GCG ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya yaitu governance dan komponennya. Governance adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Terdapat 3 komponen penting yang terkait satu sama lain dalam membangun adanya good governance, yaitu pertama, institusi negara, di mana institusi negara ini memiliki peran penting, khususnya dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan kedamaian serta membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi pembangunan. Yang kedua, masyarakat madani, di mana komponen yang kedua ini memiliki peran penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan, termasuk kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, sektor swasta, di mana sektor swasta ini memiliki peran penting untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata stakeholder yang dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Jenis-jenis pemangku kepentingan yaitu ada 6. Yang pertama adalah para karyawan, di mana mereka bekerja pada perusahaan dan karenanya mereka terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Yang kedua, para pelanggan atau customer, di mana mereka laksana darah yang menghidupkan perusahaan dan mereka menentukan suksesnya perusahaan. Yang ketiga, ada para pemasok barang dan jasa atau vendor, di mana mereka mempunyai kepentingan langsung dalam perusahaan yang mereka layani. Dan selanjutnya ada para pemegang saham, di mana mereka tidak terlihat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, namun mereka sangat berkepentingan terhadap suksesnya perusahaan. Yang selanjutnya ada regulator, di mana mereka adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Dan yang terakhir ada lembaga keuangan atau kreditur, di mana mereka mempengaruhi struktur pinjaman dan erat hubungannya dengan para pemegang saham yang mempengaruhi struktur pemodalan perusahaan. Yang selanjutnya, di mana Dekom perlu mempertimbangkan keanekaragaman ekspektasi, yaitu dalam aspek keuangan, contohnya penghasilan per saham, yang kedua kepatuhan, di mana contohnya seperti litigasi, yang ketiga operasi atau kegiatan perusahaan, contohnya itu tujuan perusahaan yang berhasil dicapai, yang keempat strategis, contohnya dalam reputasi. Selanjutnya tanggung jawab governance Dekom. Terdapat 3 tanggung jawab governance Dekom. Yang pertama, mengangkat suatu komite tata kelola. Kedua, menegaskan persyaratan mengenai pelaporan direksi. Dan yang terakhir, menilai kembali ekspektasi penata kelolaan perusahaan secara berkala.
Selanjutnya, manajemen senior atau direksi. Manajemen senior adalah tim individu di level tertinggi manajemen organisasi yang memiliki tugas sehari-hari mengelola organisasi itu, atau kadang-kadang perusahaan atau korporasi. Manajemen senior dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara: 1. Mengangkat suatu komite risiko, 2. Menegaskan syarat-syarat pelaporan, dan yang terakhir melakukan penilaian kembali terhadap governance expectations secara berkala, lazimnya setahun sekali. Selanjutnya yaitu pemilik risiko. Pemilik risiko adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko. IIA mencatat tanggung jawab risiko, yaitu menilai apakah kegiatan IRM telah dirancang dengan baik, 2. Menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan, 3. Menentukan apakah IRM yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan IRM yang dirancang, yang selanjutnya melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari, dan yang terakhir memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan sudah akurat, siap tersedia, dan tepat waktu. Selanjutnya adalah kegiatan assurance. Kegiatan audit internal harus dinilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan, untuk membuat keputusan strategi dan operasional, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut oleh perusahaan, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendalian kepada unit-unit terkait dalam organisasi, dan terakhir mengkoordinasikan kegiatan di antara dan mengkomunikasikan informasi kepada Dekom, audit internal dan eksternal, pemberi jasa-jasa asuransi lainnya, dan manajemen. Selanjutnya, terdapat 4 lampiran-lampiran dalam tata kelola. Yang pertama, lampirannya tentang board system, kedua, yaitu tentang 2 contoh governance, lampiran ketiga, struktur tata kelola, dan lampiran keempat, yaitu tentang pilar dalam struktur perusahaan. Yang pertama yaitu board system atau sistem dewan, di mana terdapat 3 jenis board system. Yang pertama ada one-tier board system, yang kedua two-tier board system, dan ketiga ada hybrid system. Pertama kita akan membahas tentang one-tier board system, di mana one-tier board system ini konsepnya di mana perusahaan dijalankan oleh satu organ, yakni Board of Director, yang sekaligus menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan. Yang kedua, two-tier board system, di mana ada organ yang melakukan pengurusan perusahaan, yaitu manajemen organ, dan organ yang melakukan pengawasan atau supervisor organ. Yang ketiga, hybrid system, di mana hybrid system ini adalah sistem dinamis yang menunjukkan perilaku dinamis kontinu dan diskrit, sistem yang dapat mengalir dan melompat. Seringkali istilah sistem dinamik hibrid ini digunakan untuk membedakan sistem hibrid seperti yang menggabungkan jaring saraf dan logika fuzzy, atau driveline listrik dan mekanik. Selanjutnya, yaitu 2 contoh governance. Contoh pertama yaitu governance Bank Indonesia. 3 elemen yang digambarkan dalam governance framework Bank Indonesia yaitu prinsip, komitmen, dan hasil tata kelola. Prinsip dan komitmen ini merupakan jiwa dari governance. Contoh prinsip dan komitmen adalah dalam suatu tata kelola adalah tone at the top, di mana pemimpin menjadi panutan. Dan yang terakhir adalah hasil tata kelola, di mana diantaranya adalah penciptaan nilai tambah. Selanjutnya, governance Royal DSM. Royal DSM menganut two-board system. Urutan tata kelola Royal DSM yaitu pertama pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan komite pelaksana, manajemen framework, dan operational units. Selanjutnya yaitu struktur tata kelola perusahaan. Terdapat 4 struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama, Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan RUPS. Pertama, kita akan membahas tentang Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan Terbatas. Di Indonesia, Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Selanjutnya ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi perseroan demi kepentingan terbaik perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili perseroan baik dari dalam ataupun dari luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Yang selanjutnya adalah sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan, yang mempunyai tugas pokok untuk menjembatani komunikasi antar perseroan dan masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi. Yang selanjutnya rapat umum pemegang saham atau RUPS, di mana adalah sebuah forum di mana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari direksi atau komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang sekretaris perusahaan, di mana tugas dan wewenang sekretaris perusahaan ada 4. Yang pertama, mengikuti perkembangan pasar modal. Kedua, memberikan masukan kepada direksi dan dekom. Yang ketiga, membantu direksi dan dekom. Dan yang terakhir, sebagai penghubung. Di mana sebagai penghubung ini yang dimaksud adalah sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten. Yang selanjutnya, syarat menjadi sekretaris perusahaan. Yang pertama, cakap melakukan perbuatan hukum. Kedua, memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan. Yang ketiga, memahami kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, berdomisili di Indonesia. Selanjutnya, pilar-pilar dalam struktur tata kelola. Terdapat 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama, pilar pertama yaitu transparansi, di mana transparansi berarti keterbukaan atau tidak ada yang disembunyikan. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat menentukan karena transparansi memastikan bahwa semua tindakan perusahaan dapat dicek setiap saat oleh pengamat luar. Yang kedua itu adalah accountability. Accountability bermakna mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas berkaitan dengan ownership atau kepemilikan mengenai perbuatan atau tindakan orang lain, baik yang berdampak baik atau buruk. Jadi, accountability ini tidak hanya meliputi kegagalan, tetapi juga keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu security, di mana security ini adalah penilaian atau evaluasi teknis yang sistematis dan terukur mengenai keamanan suatu tata kelola perusahaan. Yang selanjutnya, 8 unsur tata kelola yang baik. Yang pertama, hukum adalah panglima, di mana tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil, yang dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak. Yang kedua, transparansi atau keterbukaan, di mana keterbukaan ini berarti informasi harus disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami, harus tersedia dengan cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung oleh mereka yang terkena kebijakan dan praktik tata kelola. Dan yang terakhir itu setiap keputusan yang ambil beserta pelaksananya adalah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Yang ketiga, tanggap, di mana tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses-proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dalam waktu yang layak. Yang selanjutnya, orientasi pada konsensus, di mana tata kelola yang baik memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan,
agar tercapai konsensus atau kesepakatan mengenai apa yang terbaik untuk seluruh kelompok pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, kesetaraan dan keikutsertaan, di mana organisasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingannya untuk mempertahankan, meningkatkan, atau secara umum memperbaiki keberadaan akan menyampaikan pesan yang tidak terbantahkan. Yang selanjutnya, efektif dan efisien, di mana tata kelola yang baik berarti bahwa proses-proses yang dilaksanakan organisasi untuk menghasilkan hasil yang terbaik bagi para pemangku kepentingannya dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya manusia, teknologi, keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya lingkungan. Yang selanjutnya ada akuntabilitas, di mana akuntabilitas adalah prinsip dasar dari tata kelola yang baik. Yang selanjutnya ada partisipasi, di mana partisipasi atau keikutsertaan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang sah merupakan landasan utama tata kelola yang baik. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman sekalian dan kepada Ibu Deliana.